Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valerie Budianto. Yang akan Anda saksikan adalah penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang kembali erupsi pagi hari ini. Pemirsa, inilah situasi terkini dari Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur yang kembali erupsi pada pagi hari ini. Diinformasikan bahwa erupsi ini kembali terjadi pada pagi ini sekitar pukul 8.53 WITA atau sekitar 6.53 waktu Indonesia Barat, dan kita akan langsung menyaksikan konferensi pers dari Kepala BNPB mengenai penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. 20 meter, artinya Gunung Lewotobi laki-laki masih terus berproses, jadi kami belum bisa menentukan seberapa lama posisi di level 4 atau awas. Kemudian yang kedua, kami pun juga kemarin dengan tim BNPB melihat lokasi lubang-lubang dari jatuhan batu pijar, dan ternyata ada yang diameternya sangat luas, yaitu di 13 meter panjang diameternya, kemudian kedalamannya sampai 5 meter. Bahkan di sekolah yang ambruk itu jatuhnya batu pijar dengan membentuk lubang sampai 5 meter dengan kedalaman 2 meter. Artinya ini sebuah fenomena dan karakteristik yang berbeda dengan bulan Januari dan tahun-tahun sebelumnya di Gunung Lewotobi. Nah, kemudian tim juga sekarang sedang mengecek seberapa banyak lokasi dan lokasi lubang-lubang yang terbentuk dari lontaran batu pijar, dan itu menjadi landasan kami untuk membuat peta updating kawasan rawan bencana BKRB 3, 2, dan 1, karena akan menjadi pertimbangan penting untuk BNPB dalam menentukan relokasi warga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi, rekan-rekan media sekalian. Penjelasan dari Kepala PPMBG tadi saya rasa jelas ya. Artinya sampai hari keempat ini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini masih terus berlangsung, ya. Dan tidak bisa diprediksi sampai kapan gitu ya. Kalau kita lihat di tahun ini saja Gunung Lewotobi laki-laki itu sudah 2 kali melaksanakan erupsi ya. Dan itu adalah erupsi setelah 22 tahun. Ya, jadi erupsi yang terakhir dari Gunung Lewotobi laki-laki kan di tahun 2002. Nah, kemudian juga berdasarkan hasil pantauan di lapangan, memang Gunung Lewotobi laki-laki ini letaknya dengan pemukiman masyarakat cukup khas, berbeda dengan gunung-gunung berapi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uniknya adalah pos pantau terdekat dari PPMBG dengan yang berjarak 7 km itu ada pemukiman masyarakat yang letaknya di bawah 7 km. Ya. Kemudian juga jalan yang menghubungkan Provinsi Flores Timur dan Kabupaten Sika ini juga letaknya lebih dekat dibandingkan dengan pos pantau terdekat milik PPMBG. Itu tentu saja karena 22 tahun terakhir Gunung Lewotobi laki-laki ini tidak meletus, sehingga itu juga yang mengakibatkan mungkin pembangunan jalan, pembangunan perumahan ini masih dalam radius di bawah 7 km. Nah, terkait hal itu, tentu saja di tanggap darurat ini kami sudah melakukan langkah-langkah pengamanan kepada masyarakat. Jadi setelah erupsi pertama ya di tanggal 5 November ya, 3 hari yang lalu, tengah malam yang mengakibatkan 9 jiwa meninggal dunia, telah terjadi erupsi-erupsi berikutnya, tetapi karena masyarakat sudah berhasil kita ungsikan semua, jadi untuk korban yang meninggal dunia tidak bertambah. Per hari ini tetap 9 yang meninggal dunia. 1 orang yang kritis yang awal-awal dilaporkan sekarang kondisinya sudah membaik. Ya, memang harus diamputasi kakinya sebelah kiri, dan yang kanan yang patah juga
dalam proses pemasangan fan, kami sendiri sudah menengok dan memberikan bantuan, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Kemudian per hari ini untuk luka-luka berat yang semula dilaporkan 31 orang, yang sekarang masih dirawat ada 4 orang yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Flores Timur atau Larantuka, Kota Larantuka, Ibu Kota Flores Timur. Itu pun sudah kita tengok rata-rata kondisinya membaik. Kemudian untuk korban terdampak erupsi ini tersebar yang mengungsi. Untuk di Flores Timur ada 3 titik pengungsian, yaitu yang pertama di Kampung Lewolaga, itu ada 693 orang. Kemudian di Kampung Bokang, itu ada 692 orang. Dan yang ketiga di Kampung Konga, itu ada 1.372 orang. Kemudian di Kabupaten Sika, ini tersebar ya, di Kabupaten Sika ada 3 titik, sementara terdata ada 1.790 orang. Kemudian hari keempat ini penanganan pengungsi relatif sudah lebih baik daripada hari-hari pertama. Masih terdapat kekurangan dan kelemahan di masing-masing tempat pengungsian itu, antara lain kebutuhan alat memasak, ini secara bertahap dilengkapi, kebutuhan air minum, ya karena tentu saja rekan-rekan media juga tahu Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika ini untuk air minum memang menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tetapi kita juga sudah punya solusi, di samping mengirimkan melalui tangki-tangki, ada juga beberapa sumur bor yang semula memang tidak bisa beroperasi karena kekurangan jaringan listrik. Secara lambat laun ini akan bisa difungsikan kembali. Itu target kami dari Satgas Penanganan Darurat. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan tempat tidur, kebutuhan MCK, untuk toilet portable secara perlahan dan terus-menerus ini dilengkapi. Kemudian kami juga sudah membentuk satuan tugas penanganan darurat, BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, kementerian lainnya yang terkait, termasuk Kementerian ESDM, dalam hal ini langsung dipimpin oleh Kepala BPMBG. Kami bentuk satuan tugas dibantu unsur TNI dan Polri. Di sini juga untuk TNI, BP kepada BNPB ada 100 orang di bawah pimpinan Kepala Staf Korem dan Kasiter Korem NTT. Mereka melaksanakan kegiatan harian, intinya untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi ini betul-betul bisa terpenuhi. Dan melihat penjelasan dari Pak Hadi tadi, tentu saja rekan-rekan media juga bisa memperkirakan bahwa pengungsian ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena tentu saja masyarakat di bawah 7 km lingkaran Gunung Lewotobi ini tidak boleh kembali ke tempatnya masing-masing walaupun di luar zona bahaya. Nah, dari ribuan masyarakat pengungsi yang seperti saya sampaikan, ini langkah-langkah selanjutnya adalah tidak menunggu tanggap darurat ini selesai. Kami pun sudah melakukan langkah-langkah rehabilitasi rekonstruksi. Sudah dilaksanakan pendataan mana-mana masyarakat yang tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena dikhawatirkan akan menjadi korban apabila terjadi erupsi di kemudian hari. Jadi kami pastikan dalam radius aman 7 km ini betul-betul tidak ada aktivitas manusia di situ sehingga harus direlokasi. Ini sudah mulai dilaksanakan pendataan, kemudian juga sedang menentukan tempat yang tepat untuk dilakukan relokasi.
ada beberapa aset tanah milik pemerintah daerah ataupun milik masyarakat. Tentu saja ini perlu tindak lanjut rapat tingkat menteri. Nanti kami akan meminta rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK, sehingga nanti kementerian terkait, biasanya kalau berkaca dari pengalaman penanganan bencana erupsi di tempat lain, BNPB bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun rumah masyarakat yang terdampak bencana yang harus direlokasi. Tentu saja ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu dalam proses perencanaan persiapan. Di satu sisi juga tidak mungkin masyarakat terdampak berbulan-bulan harus tinggal di tempat pengungsian. Meskipun semakin hari semakin baik, tempat pengungsian semakin lengkap hal-hal yang dibutuhkan, tapi kita sepakat bahwa sebagus apapun, seenak apapun, tinggal di tempat pengungsian ini tidak akan nyaman. Makanya kami akan memberikan opsi per orang, per keluarga. Ini akan ditanya satu persatu, dan kalau ada masyarakat yang memiliki aset di tempat lain, yang punya saudara, punya keluarga, dan ingin sementara waktu sampai rumahnya selesai dibangun, mereka menumpang begitu atau tinggal bersama keluarganya, baik masih di wilayah Kabupaten Sika ataupun Flores Timur ataupun di tempat lain, ini kami akan data satu persatu, dan mereka ini mempunyai hak namanya dana tunggu hunian selama menunggu rumahnya yang dibangun pemerintah ini selesai. Kami targetkan 6 bulan bisa selesai, sehingga dana tunggu huniannya adalah 500.000 kali 6 bulan, 3 juta rupiah per kakak. Dan apabila tidak punya keluarga, tidak punya tetangga, tidak punya saudara, dan memang hanya sebatang kara dan terpaksa harus tinggal di pengungsian, sementara di pengungsian pun sudah terlalu lama, tidak mungkin, kami pun akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun hunian sementara, sebagaimana yang kita lakukan di tempat-tempat lain. Hunian sementara namanya sementara, ini rumah-rumah yang cukup untuk ditempati tetapi tidak bersifat hunian tetap. Nah, hunian sementara ini kita pun sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik atau tempat-tempat yang bisa diterima masyarakat, bagi masyarakat yang tidak bisa tinggal dengan keluarganya untuk menghuni hunian sementara. Mekanismenya hunian sementara tetap juga dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Mungkin seperti itu sebagai gambaran hari keempat langkah-langkah yang sudah sedang dan akan kami laksanakan. Secara umum kondisi moral masyarakat terjaga dan langkah-langkah penanganan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Tentu saja kami mohon doa, mohon dukungan dari semua rekan-rekan media dan kementerian lembaga terkait. Utamanya mudah-mudahan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini semakin reda dan mungkin juga berhenti begitu, sehingga langkah-langkah penanganan kepada masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Itu saja perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan apabila nanti rekan-rekan media akan bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan konferensi pers dari BNPB dan juga PVMBG terkait dengan penanganan pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang tadi pagi kembali erupsi. Ada sejumlah poin yang disampaikan, pada intinya terkait dengan erupsi pagi ini tidak memakan korban jiwa karena masa tanggap darurat yang sudah selesai dilakukan, sehingga memang masyarakat sudah tidak ada lagi yang berlokasi 7 km di bawah radius 7 km di lokasi yang berbahaya. Kemudian juga terkait dengan korban, saat ini seluruhnya sudah membaik, dari 31 tersisa 4
korban yang masih dirawat dan dipastikan bahwa seluruh penanganan ini dipastikan selalu berjalan dengan baik dan pasti akan memberikan perkembangan terkini untuk Anda.